Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal Michael Rubin. Dia kan pendiri Fanatics ya, perusahaan merchandise olahraga gede itu, dan juga salah satu pendiri Reform Alliance. Kita pakai sumber wawancara panjang sama dia nih. Nah, misi kita kali ini menyaring pelajaran paling penting dari perjalanan dan cara mikirnya dia buat Anda semua. Persis. Jadi kita nggak cuma lihat, wah, sukses nih orang. Tapi coba ngerti gimana sih dia mikirnya, intensitasnya itu loh, terus ketekunannya. Pelajaran apa ya yang bisa Anda ambil dari cara dia ngejalanin bisnis dan hidup. Yang uniknya, udah kebentuk dari kecil banget. Nah, itu dia. Dia mulai bisnis umur 8 tahun kan? Jualan benih, kartu, bersihin salju. Tapi uniknya nih, dia bilang bukan duit motivasinya. Bukan ya? Terus apa dong? Raga ya biasa aja gitu. Jadi ini lebih ke nemuin kekuatan, terus langsung tancap gas di situ ya. Tepat banget. Dia kayak ngerasa punya hustle bawaan gitu loh. Jadi bukan cuma soal, ayo cari kekuatanmu. Tapi lebih ke, sadari di mana lu unik banget, terus fokus habis di sana. Dari kecil udah gitu. Dorongan dari dalam gitu. Tapi dia kan cerita juga kalau dia nggak terlalu bisa baca buku ya, karena disleksia. Saya jadi mikir, gimana caranya dia belajar sebanyak itu buat bangun bisnis segede Fanatics? Dia nyebut dirinya spons manusia. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini nih yang seru. Justru karena nggak bisa belajar dari buku, dia jadi ngasah banget kemampuan nyerap dari ngeliatin orang sama ngobrol. Dia aktif banget nyedot pelajaran dari orang di sekitarnya. Mau itu contoh baik atau buruk, diserap aja. Dan yang lebih penting lagi, dia jadi jago banget ngenalin pola. Terutama, ini kepake banget pas dia rekrut orang-orang penting. Ngenalin pola pas rekrut. Kayak gimana tau praktiknya? Jadi, dia tuh nggak terlalu percaya sama wawancara formal gitu aja. Malah, dia bakal cek latar belakang orang itu dalam banget. Ngobrol sama banyak orang yang pernah kerja bareng si kandidat ini. Oh gitu ya? Buat apa tuh? Tujuannya, buat ngerti pola perilaku orang itu yang konsisten, bukan cuma dengerin apa yang dia bilang pas wawancara. Ini cara dia ngelola resiko dan mastiin dapat orang yang beneran cocok. Wah, masuk akal sih. Kemampuan ngenalin pola ini pasti kepake juga pas dia ngembangin Fanatics ya. Kan awalnya cuma merchandise olahraga, jersey, topi, gitu-gitu. Tapi sekarang, wih, ada kartu koleksi tops, bahkan udah masuk ke taruhan olahraga online. Betul banget. Evolusi Fanatics itu nunjukin banget kemampuannya ngelihat peluang sama pola pasar. Contoh inovasinya aja unik loh. Misalnya nempelin potongan jersey asli pemain pas debut ke kartu koleksi yang cuma ada satu di dunia. Itu kan nunjukin dia ngerti banget fans maunya apa. Dan ini nyambung banget ke filosofinya dia soal pasang target yang dia bilang gila. Gila? Maksudnya gimana tuh? Ambisius banget gitu. Ambisius parah. Contohnya ya, pas Fanatics Betting and Gaming baru mulai, langsung target jadi nomor 1 di pasar AS. Padahal kan udah banyak pemain lama. Atau target Reform Alliance, yang dia bikin bareng Meek Mill sama Jay-Z, itu mau bantu 1 juta orang keluar dari sistem masa percobaan atau pembebasan bersyarat di AS. Buat dia, pasang target yang gampang dicapai itu, ya sama aja kayak ngerencanain kegagalan potensi sejati. Jadi target gila ini, walaupun nggak selalu kecapai 100%, itu udah ngedorong kemajuan yang luar biasa. Kalaupun gagal sebagian, ya itu data, bukan kiamat. Ngomongin Reform Alliance, ini kan pemicunya pengalaman pribadi temennya ya, si Meek Mill. Gimana dia ngebagi energinya antara bisnis yang intens banget sama misi sosial ini? Apalagi kan etos kerjanya terkenal ekstrim gitu ya, katanya 18 jam sehari. Dia bawa intensitas yang sama persis. Dia ngaku nggak terlalu percaya sama konsep work-life balance. Buat dia sih kerja keras ya bagian dari cinta sama kerjaannya itu. Nah, energi yang obsesif ini, dia saluring juga ke Reform Alliance. Dia jalaninnya kayak bisnis. Targetnya jelas, terukur, fokus ke hasil nyata, yaitu ngubah hidup orang. Ini didorong prinsip kuat buat lakuin yang benar. Meskipun ada aja yang bilang itu berisiko buat bisnisnya waktu itu. Fokusnya, ya reformasi sistem hukum pidana itu, terutama soal masa percobaan. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, apa nih pelajaran utamanya buat Anda? 1. Kayaknya bukan cuma jangan takut gagal, tapi berani pasang target gede banget, sampai kalau gagal dikit pun, itu udah kemajuan. 2. Kenali kekuatan unik Anda,
terus fokus abis-abisan di situ. Mampuan. 5. Energi itu datangnya dari cinta sama prosesnya. Mau itu bisnis atau bikin dampak sosial. Iya, betul. Dan penting juga ingat kata dia, sukses finansial, kaya raya, itu cuma papan skor. Indikator aja, bukan tujuan akhir. Fokusnya dia, katanya, itu di prosesnya. Membangun, inovasi, melayani konsumen, bikin perubahan nyata. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, kita mau tinggalin pertanyaan ini buat Anda renungkan. Dalam ngejar ambisi terbesar Anda, seberapa besar sih ruang buat gagal yang Anda siapin buat diri sendiri? Gagal sebagai bagian dari proses maju, gitu. Coba direnungkan ya.